Gereja Katolik mengajarkan bahwa gereja bukan sekadar bangunan fisik atau tempat berkumpul biasa, melainkan persekutuan hidup umat Allah dan tubuh mistik Kristus. Hakikat gereja dalam ajaran Katolik, umat yang dipanggil, kata gereja, berasal dari eklesia, yang berarti orang-orang yang dipanggil dan dikumpulkan oleh Allah. Fokus utamanya adalah manusianya, bukan batunya. Tubuh mistik Kristus, Kristus adalah kepala dan umat beriman adalah anggota tubuhnya. Hubungan ini bersifat rohani, hidup, dan tidak terpisahkan. Bait Roh Kudus tinggal di dalam hati umat beriman dan menyatukan mereka menjadi satu keluarga Allah. Pandangan tentang gedung gereja bukanlah hakikat, bangunan fisik atau tempat ibadah hanyalah sarana atau tempat suci untuk merayakan Ekaristi dan berdoa. Tanda rohani, dalam tradisi Katolik, gedung gereja dihormati sebagai lambang rumah Bapa dan gambaran Yerusalem baru, surga, yang menuntun umat kepada Allah. Kekeliruan menganggap gereja hanya sekadar tempat, pereduksian makna, menyebut gereja hanya sebagai gedung menghilangkan dimensi ilahi, historis, dan sakramental dari persekutuan umat beriman. Kesatuan lintas ruang, sebagai persekutuan universal, gereja mencakup orang beriman yang masih hidup di bumi maupun yang sudah di surga. Persekutuan para kudus, melampaui batas-batas bangunan fisik. Dengarkan pengajaran Romo Cafe. Badi silakan. Siapakah yang di sini yang bernama Badi? Ada di atas. Apa yang kamu tulis itu? Si Romo tafsir gereja itu dengan literal padahal tidak. Apa maksud kata-katamu itu? Tadi Romo jelaskan soal gereja itu apakah itu secara literal atau gereja dalam arti apa? Anda dari mana? Katolik atau non-Katolik? Gereja Protestan. Iya, Protestan. Protestan mana? Pertanyaan saya, engkau mengerti, biar dari Papua, engkau mengerti gereja itu apa? Tempat Badi, berkumpul orang percaya. Tempat berkumpul orang percaya kan? Engkau keliru sekali. Baca Efesus 1, 22, 23. Ratu atau Ginting? 1:22 ayat 22 23. 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Sekarang Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Di mana gereja adalah yang kau bilang tadi? Tunjukkan di kitab suci. Saya sudah tunjukkan gereja adalah tubuh Kristus. Sekarang Badi yang kau tunjukkan pernyataanmu. Gereja adalah apa? Silakan. Ya, gereja sebagai bangunan atau gereja sebagai umat? Sekarang kau tunjukkan gereja sebagai umat. Engkau kan bilang mati-matian. Saya sudah bilang gereja sebagai tubuh Kristus. Yang ayat yang baru dibaca tadi gereja sebagai apa? Oke, gereja itu diterjemahkan. Ayat yang barusan dibaca Badi, gereja sebagai apa? Engkau tidak dengar? Oke, eklesia toh? Tadi kan Pak Romo Ini tanya ayat saya, kitab suci gereja loh, Badi. menurut Badi, ini ayat kitab suci loh yang dibaca. Badi, ayat Ya yang baru ampun. dibaca tadi. Ginting, ayat yang baru dibaca tadi gereja sebagai apa? sebentar. Tadi Romo Tidak, tanya engkau saya. jawab dulu ayat yang barusan dibaca. Engkau tanya saya pengertian gereja. Oke, Saya sudah jelaskan. Badi, tolong beri perhatian kepada ayat yang dibaca. Nanti Engkau kan saya Protestan. Badi, engkau tanya pengertian gereja. Saya sudah jelaskan menurut ayat kitab suci yang barusan dibaca dalam Efesus 1 ayat 20-23, gereja adalah apa, Badi? Begini, Pak Romo. Tadi Pak Romo tanyakan. Jangan dulu itu, nanti kau punya gereja menurut urusan. Anda apa? Budi, iya, engkau tanya saya, gereja Oke. menurut Anda apa? Sekarang saya sudah jawab, menurut kitab suci. Bukan. Efesus Romo yang 1. tanya ke saya tadi. Aduh, Romo yang Tuhan. tanya ke saya, gereja menurut Anda apa? Kita clear kembali pernyataan. Justru Siapa saya yang tanya? clearkan dulu. Badi, ya saya bisa mengerti, Tenang, nanti saya akan berikan kesempatan kepada engkau.
Yang tadi siapa yang tanya tentang gereja pertama Ginting? Dia supaya saya jelaskan atau tidak? Iya, dia minta Oke, jelasin ke kamu. saya sudah jelaskan menurut data kitab suci, gereja adalah apa? Saya mau engkau ulang saja apa yang dikatakan oleh Efesus 1, 22-23. Badi, kalau engkau dengar dengan konsentrasi dengan orang yang mau berdialog, ayat yang barusan dibaca tadi, gereja adalah apa? Pacin. Tadi Romo awal menurut Anda gereja itu apa kan? Lalu saya jawab tempat berkumpul orang-orang yang percaya. Lain Begitu kan? tanya, lain pun dia Iya. dijawab. Tuh. Aduh Tuhan Allah. Iya, Badi. Itu tapi nanti kan engkau kamu- yang jelaskan, Badi. Saya hanya minta satu hal. Ayat yang barusan kita baca tadi, definisi gereja adalah apa? Engkau dengar atau tidak? Dengar ayat tadi dah, katanya kan sholat skriptura. Ayo. Ini ayat kitab suci, Badi, yang mengatakan sendiri. Masa Dengar kamu nggak nggak tadi? ikutin Gini. apa kata kitab suci? Makanya saya bilang kalau gereja itu apakah gereja itu disebut umatnya atau gereja sebagai Iya, makanya ini seperti dibaca bangunannya. ulang ya, biar kamu Friska, dengar Friska, baik-baik. Friska. Masanya Pak Badi, saya tadi jawab. Menurut ayat kitab suci, gereja adalah apa? Ayat yang barusan dibaca tadi. Bapak dengar atau tidak dengar supaya dibaca ulang lagi. Oke. silakan baca lagi. Ya, baca Iya, ya. kadang tadi omong begitu selesai. Aduh, Selesai. Tuhan Allah. Sekarang kita baca Makanya lagi. pasang telinga Pak ya. Dengarkan Dengar ayat ya dulu. Pak, dengan pelan ini saya baca. Efesus 1 ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya, Yesus ya, di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya, Yesus, kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Oke, sekarang definisi gereja. Sekarang definisi gereja. Baca kembali Ginting. Gereja yang adalah tubuhnya Yesus ya, nya besar, yaitu kepenuhan dia, Yesus, D besar, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Pak Badi, Dah. gereja adalah tubuh Kristus yang adalah kepenuhan dari Kristus dalam semua dan Ginting? Segala Dalam sesuatu. segala sesuatu dan dalam semua. Oke, Pak Badi, dengan tulus hati, jawablah dengan budi perketimu. Di situ gereja adalah apa? Itu yang tadi saya katakan, Pak Romo tafsir secara literal sesuai dengan apa yang tertulis. Seharusnya gereja dan kepala gerejanya, kepala gereja Di situ Yesus dikatakan gereja adalah apa? dan jemaatnya. Di situ ada Jadi dikatakan bukan gereja adalah sebagai jemaat bangunannya atau kan, tidak? sebenarnya kepala gereja itu kan Yesus. Jadi Saudaraku, ayat tadi saya tidak omong tentang lain. Ayat tadi mengatakan gereja adalah apa? Baca kembali ayat 23 supaya dia mengerti. Udah 3 kali dibaca nggak? Kayaknya nggak dengar ya. Mungkin tidak mau saya dengar sudah kayak orang ini. mengerti tadi. Pak, Ya, tapi engkau Jadi tidak yang dijelaskan di engkau mengerti. sana, Baca kembali gereja- definisi gereja. Gereja itu dengan tubuhnya kan, gereja sebagai Yesus. iya. Gereja sebagai Yesus Gereja di mana? Yesus. Iya, gereja itu ditafsir. Nggak usah Baca kesini kalau mau mengajar, 1 Ray. ayat 22, 23 Sampai tadi. otakmu mengajar di sini. Pak, ini 23 sekali lagi ya Pak. Gereja yang adalah tubuhnya. Betul. Gereja Nah. lah tubuh. Ya, yaitu kepenuhan dia, Yesus, D-nya, D besar, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya gereja adalah kepenuhan Kristus dalam segala sesuatu dan dalam semua hal. Di situ dikatakan gereja, definisi gereja adalah jemaat atau tidak? Jemaat. Bagaimana saya jelaskan dia? Bantu dulu teman-teman.
Gini. Kau bantu dulu atau Gini. bagaimana saya harus? Gini. Yang di situ ayat itu mengatakan gereja adalah jemaat atau apa di situ? Tubuh Itu di situ kelirunya, Kristus, kan? Bapak. Gereja yang adalah tubuhnya, jelas loh Bapak. Mau tafsir apa lagi dari kata itu? Gereja. Apa? Gimana tafsiran Gereja Bapak tubuh tentang itu benar, apa? setuju. Coba keluarkan opini Yesus Bapak adalah tentang kepala dari kalimat semua itu. anggota. Yesus adalah kepala, kan? Pak, yang ditanya ayat tadi, gereja yang adalah tubuhnya. Coba Bapak pikiran Bapak tuh apa? Itu makanya gereja adalah tubuhnya. Jelaskan. Sekarang tubuh yang dimaksudkan itu apakah gerejanya atau umatnya? Nah, capek. Maksudnya ini maksudnya Badi ini gereja yang dimutilasi kayaknya ini, gereja yang terpisah kepala dan tubuhnya ini. Oke, Menurut Om Budi, Badi ini- Om Badi. Sekarang Om Badi jelaskan bahwa gereja adalah jemaat. Silakan. Mana ayatnya? Itu tadi saya tidak katakan itu, kan saya tidak membantah itu gereja itu sebagai bangunan atau apakah umatnya atau Oke. atau apa begitu. Om Badi, saya sudah Karena jelaskan tadi gereja adalah Romo tubuh Kristus. jelaskan gerejanya. Gereja Om yang Badi. dimaksudkan itu Om gereja Badi, sebagai bangunan atau orang-orang yang ada di dalam atau umat yang Bapak Badi yang jadikan terkasih. gereja itu sebagai tempat Om berkumpul Om bagi Badi. orang yang percaya, itu maksud Om saya. Badi, saya tidak jelaskan gereja sebagai umat, belum jelaskan di situ. Saya tidak jelaskan gereja sebagai bangunan yang fisik macam di sana gereja ini. Saya jelaskan bahwa gereja menurut kitab suci Efesus 1, 22-23 adalah tubuh Kristus punya, yang adalah kepenuhan dalam segala hal dan dalam segala sesuatu. Itu yang dijelaskan oleh Oke, Santo berarti Paulus di bukan dalam Efesus. gerejanya, tapi jemaat yang ada dalam gereja itu. Tapi saya belum jelaskan tentang jemaat. Kan tadi dari gereja sebagai tubuhnya, gereja sebagai bangunan atau jemaat yang ada engkau dalam gereja jelaskan. itu. Sekarang Begitu. Badi, sekarang engkau harus jelaskan secara data biblis gereja sebagai jemaat. Silahkan jelaskan mana ayatnya. Sekarang Tadi kesempatan saya- engkau menjelaskan kepada saya, ini loh data kitab suci, gereja adalah jemaatnya. Mana ayatnya? Itu baru di situ aja bingung. Belum lagi tanya berapa Yo, itu. Saya kan mana tadi saya ayatnya, kan Badi? bertanya. Tadi Romo bilang, gereja sebagai tubuhnya, gereja sebagai tubuhnya. Ya Allah. Ya iya kan Ayat ada kitab suci. ayatnya. Oke, ada ayatnya. Sekarang ada ayatnya. Apakah itu Jadi menurut Badi, Basis katakan Badi, bangunannya atau sebentar, Badi. orang-orang yang Badi. ada di dalam gereja Yang adalah ada tubuh dalam Kristus itu gereja salah atau itu. benar? Badi, gereja adalah tubuh Kristus menurut ayat tadi itu salah atau benar? gereja adalah tempat berkumpul. Jadi ayat tadi salah. Astaga, berarti ayat Yang 23 ayat tadi salah salah ya berarti ya. Badi ya. Percaya kepadanya. Badi, Kan? Badi Makanya tadi Efesus saya 1, bilang, clearkan 23 definisinya kitab dulu. nggak Bentar, Kak ada Friska. ya Saya Badi ya. pastikan dulu ini. Jadi Teman-teman, ayat yang santai dibaca dulu. tadi, ayat yang dibaca tadi itu salah ya Badi ya? Bukan salah dan benar, tapi harusnya definisikan gereja itu sebagai apa dulu. Saya Karena nanya kan- ayat. Sebentar. Ayat itu benar atau salah? Gereja Saya adalah tidak tubuh katakan benar Kristus. dan salah, tapi saya mau karena begini, tanpa menjelaskan, Oke, gereja di mana adalah tubuhnya, gereja? Di mana kepala dari ayatnya? gereja adalah ini. Oke, Tanpa di mana menjelaskan gereja apakah adalah itu jemaat? gereja Coba. sebagai bangunan atau jemaat yang berkumpul dalam gereja itu. Oke, di mana ayatnya yang Bapak Moderator barusan dulu. sebutkan? Ayatnya di mana? Lihat semua ribut, saya naikin moderator. Ya, Ada ayatnya di apa? mana? Yang Bapak baru saja sebutkan itu ayatnya di mana Jemaat referensinya? sebagai jemaat dan sebagai bangunan, ada nggak ayatnya, bro? Baca. Kalau dikatakan ini gereja-gereja, tadi ada ayatnya Ya, kan? ya saya ikuti Betul. Bapak. Oke lah benar kata Bapak. Ayatnya di mana yang Bapak omongin itu? Betul. Ayatnya di mana? Yang Bapak baru saja sebutkan itu ayatnya di mana referensinya? Ayatnya di mana? Oke lah benar kata Bapak. Ayatnya di mana yang Bapak omongin itu? Ayatnya di mana referensinya? Hmm.
Nih Pak, saya bantu deh. Kalau nggak punya Alkitab nih ada Alkitab Pak. Bisa Nih. saya bantu dia kah? Saya bantu Oke, dia. kita semua diam biar kayak Ya, pamit saya bantu dia bantu dulu. dia. Kayak bantu dulu. Saya mau jelaskan tapi dia harus mengerti dulu, oke. Sudah, sekarang dengan hormat saya minta semua orang Katolik diam. Dan saya minta Pak Badi silahkan menjelaskan dari Protestantisme apa itu gereja secara skriptura yang Anda tahu sebagai seorang Protestan. Jelaskan. Semua Katolik diam ya. Silahkan. Tidak boleh protes Katolik. Protestan dari Oke, Protestan. makanya tadi saya bilang Tidak, jelaskan kau punya, dulu sudah. gereja yang Kau jelaskan kau punya. dimaksudkan dalam Efesus 1:22 Biar dan kami dua 23 saja. tadi itu gereja Baca sebagai apa? Bentuk fisiknya atau orang-orang atau umat atau jemaat yang berkumpul dalam gereja itu. Oke, sekarang sudah tadi Karena di penjelasan sana Romo sudah. dikatakan hanya gereja. Ya, kamu jelaskan kamu punya. Yang bagaimana? Silahkan lanjut. Yang bagaimana? Yang Protestan amini, kau amini sebagai orang Protestan. Oke. Silahkan. Gereja itu kan bangunan atau tempat di mana Mantap. dalam gereja itu orang Ada yang orang-orang percaya kepada berdoa. Yesus berkumpul dan bersekutu. Amin. Aha. Oke, Oh itu. itu yang kami Itu aminkan. ajarannya Protestan ya? Itu ajaran Protestan begitu ya? Iya. Bukan Oke, bukan itu secara definisi secara umum kan begitu. Itu Katolik Oke, juga oke. kok. Iya. Tidak. Oke, terus Protestannya bagaimana? Protestan yang kau Oke, kalau imani itu begitu, bagaimana? kalau menurut Katolik itu, Katolik Roma itu, gereja itu sebagai apa? Tempat atau apa ya? Tadi sudah jelaskan tadi itu. Kristus tadi itu. Sekarang yang kami minta Protestan punya itu yang penting sekarang. Yang kau jelaskan Katolik semua 479 diam. Biarkan Oke, dia gereja menjelaskan. sebagai bangunan Gereja. tempat untuk apa menurut Katolik? Tidak, sekarang kau jelaskan. Katolik pun selesai. Kau pun Protestan dulu baru. kau Selesai nanti- apa? Belum ini. Menurut Katolik Roma, tempat atau di mana di gereja yang biasa kita beribadah itu apa menurut Katolik? Tidak. Sekarang yang saya maksud Badi lagi itu, mabuk, kah? kamu menjelaskan nanti setelah itu ada Katolik yang mau protes, saya Oke, persilahkan. saya belum jelaskan. Definisikan dulu. Gereja itu tempat atau bukan? Ini Ya, nih Bapak, silahkan begini nih. Protestan, Bapak kau jelaskan butuh kau ya. punya kan? Yang ini nih. Ini nih gereja menurut Bapak tuh. Iya, iya bangunan kan gereja, tempat beribadah. Ini pendeta kah ini? Misalnya atau Kalau pendeta begini hancur dunia ini. bukan hancur. Menurut Katolik Kau pendeta, apa? kan? Tempat ibadah itu gereja atau apa? Tapi ini benar-benar pendeta kah ini? Saya tidak pemuda biasa sih. Oke. Itu berarti tanya pendeta lagi apa itu gereja supaya jelaskan. Bukan apa itu gereja, aduh. Bingung ya. Bagaimana menjelaskan gereja Katolik itu beribadahnya di mana? Kalau begitu Katolik jawab bagaimana? Tidak, sekarang kami minta dari Katolik Jawab semua dulu. diam. Kamu jelaskan kamu punya. Jawab dulu. Kamu beribadah di mana hari Minggu? Itu lagi, ini lihat ini. Sekarang kami beri penjelasan Susah, 10 kan? menit. Kamu jelaskan apa itu gereja menurut ajaran Protestantisme. Bukan, kan saya tanya kamu tidak jawab, baru kamu nuntut saya jawab bagaimana? Tadi kami sudah jawab secara Tidak, secara saya skriptura. kan berdialog dengan Gereja Anda. adalah tubuh Kristus. Sekarang Gereja kau punya. adalah tempat ibadah bagi orang yang percaya. Itu kan beda kan dengan Mana itu begitu, ayatnya, Om Badi? Mana Ayatnya ayatnya? di mana? Gereja adalah tempat beribadah. Mana? Ayatnya. baru hari Minggu ke gereja itu Ayatnya di mana? Kamu kan satu-satu. itu kemana ya? Kitab Kemana? Ke suci gua adalah atau apa? satu-satunya sumber kebenaran menurut ajaran Protestantisme. Tidak ada di luar itu yang bisa membuktikan kecuali tercatat dalam kitab suci. Dan hanya kitab suci yang mencatat semuanya. Silahkan buktikan secara kitab suci hari Minggu ke gereja. Saya baru tahu kalau gereja itu aduh, tidak bisa dijelaskan, bahaya itu ini. Gereja itu tempat Tidak begini, apa? Om Badi, kami tadi putus. Rom, Om Badi saya bilang coba gereja kasih itu, adalah kasih- tempat berkumpul orang untuk beribadah. Mana ayatnya yang mengatakan Romo itu? Kafe Yang kami capek. putus. Biar saya lawan dia. Oh, biar kak yang lawan. Menurut ajaran Martin Luther, satu-satunya sumber kebenaran adalah sola scriptura. Semua Jangan harus gugup, jangan dibuktikan dan gugup. tercatat di dalam kitab Gugup suci. lagi nih. Kalau tidak tercatat di dalam kitab suci, kebenaran itu akan diabaikan. Mari Biasa saya saja, akan jangan buktikan terlalu secara ini. scriptura. Saya Sekarang pakai ini. saya mau tanya, Pak, setiap hari Minggu
beribadah itu Bapak kemana? Ke goa kah atau ke gereja? Saya setiap hari, saya bukan hanya hari Minggu, saya setiap hari. Setiap hari Minggu kemana? Saya setiap hari. Bukan Setiap hari kah? minggu. Setiap hari kah atau setiap hari Minggu kah atau setiap hari itu kemana? Saya setiap hari. Kemana? Kemana? Ke Ke gereja gereja. bukan? Katolik. Kami Gereja bisa Katolik. misa, kami bisa misa. Ke gereja di bukan? kamar, kami bisa misa di ruang makan, kami bisa Saya bisa di misa tempat pribadi. orang berkumpul, misa Aduh, pribadi bisa. Romo. Kemarin saya harus orang Katolik berkumpul beribadah setiap hari di gereja. Ada orang mati, Tidak, saya tidak ke maksudnya- gereja, saya iya, pergi iya. misa di orang mati. Nanti Romo bilang, oh di luar dari gereja Katolik tidak ada ini, tidak ada itu. Padahal gereja Badi, ini maksudnya yang apa? kami minta dari tadi itu, engkau jelaskan di mana kitab suci bilang gereja adalah bangunan tempat orang berkumpul. Mana ayatnya Nah, itu. itu yang Pater tanya dari tadi? Bukan ayat, itu definisi. Bado, bang ayat. Harus Aduh, pakai Romo saya. ayat, Bapak Badi. Sola Scriptura tidak ada orang ini. Secara Teman-teman, definisi saya. saya buka kamera supaya saya dengan dia. Teman-teman, kita secara Scriptura. Saya melihat ini hari ini soal Scriptura ini. Nah, itu kan tidak bisa semua harus semua harus ini tercatat dalam hal kita nggak begitu juga. Oh, yang harus tercatat. Kalau tidak tercatat Nggak ada, nanti itu kamu salah paham tentang soal skriptura itu kalau begitu itu. segala sesuatu harus dibuktikan dari soal Tidak ada. Orang Protestan tidak percaya begitu. Itu hanya gagal Oh, paham saja. begitu. Gagal Protestan paham. tidak percaya soal Scriptura. Mari kita Gagal dengar. Saya paham ikut dengan ya. soal skriptura. Kebanyakan juga saya lihat itu dong gagal paham. Oke, banyak sekarang soal- yang kau paham tentang soal Scriptura apa? Iya. Menurut kau? Giliran kita pojokin sekolah Scriptura dia standar ganda. Tidak ada, saya tidak standar ganda. Justru saya Silahkan. Menurut Giliran kamu kita apa? pojokin dia kunci dia. Tidak, dia sekarang bukan begitu. kita sekarang jelaskan. Semua Pak Katolik diam ya? belum jawab tadi pertanyaan Tidak, saya Bapak. menurut kamu, soal Scriptura Tadi yang kau belum tahu itu apa? jawab, Bapak. Saya bilang setiap hari Minggu kah setiap hari kalau mau beribadah itu kemana? Ke goa Ya, kah, mana atau kemana? ayatnya? Soal Scriptura, mana ayatnya? Harus begitu. Jangan kamu jadikan itu sebagai alasan adalah pelarian. Mana ayatnya? Pelarian. Kamu jangan jadikan itu sebagai tempat untuk pelarian Itu. kamu untuk tidak menghindari Gereja sebagai gedung jawab itu pertanyaan bukan- saya tadi. Ini kami kasih naik lagi Lah, Franciscus kenapa untuk sih? membantu Dari engkau. siapa yang naikkan? Silakan. Aduh. Tolong bantu dia dulu. Ini soal Scripturanya tidak ada. ini. Pak Mita Francisco, jangan kau kau bantu lari ke dulu, sana. bukan Kau definisi ketika gerejanya, kamu ya, Pak tersudut Francisco, lari ke sana. Mana ayatnya? Biasa Ayat ini saja Protestan lah. ini biasanya. Mana ayatnya? Tadi saya sudah tanya dan kamu belum jawab. Saya jawab itu dulu. Menurut Katolik, gereja itu apa begitu? Tadi sudah dijawab tadi itu. Jawab pakai kitab suci. Itu Sudah pakai disebutkan kitab suci lagi? gereja sebagai tubuhnya. Tapi tempat gereja itu apakah bangunan atau? Itu nanti Islam punya masjid, begitu kan? Katolik punya Terus? gereja, Oke. terus Hindu punya ada itu tempat gereja itu beda-beda. Terus Selesai. tempat apa di situ? Tempat beribadah. Ya, masjid juga orang beribadah. Oke. Gereja juga tempat beribadah. Semua masjid, Gereja yang saya maksudkan. masjid, gereja, Hindu punya apa namanya itu? Itu juga tempat beribadah. Pura-pura. Ya, Pura. pura. Iya, semua tempat Buddha, beribadah. vihara. Ah. Tapi Kalau kamu Berarti ini Protestan gereja kan? menurut Bapak Badi adalah tempat beribadah. Ya, Tempat berkumpul bagi orang yang percaya kepada Yesus. amin. Bisa Sudah selesai. buktikan ada ayat yang mendukung. Ya. Soalnya jebakan dia nanti, terjebak dia nanti. Terjebak Apakah ada ayat pendukung makanya untuk pernyataannya Bapak? tolong jelaskan makanya definisi gereja menurut Katolik Roma Pak Romo. Sudah tadi jelaskan tadi itu. Kalau begini, tadi menurut ayat yang dalam ayat yang dijelaskan tadi itu kan hanya Gedung disebut gereja itu saja. Tuhan Yesus yang bangun ya. Gedung gereja, misalnya gedung gereja Katolik, Tuhan Yesus yang bangun. Itu Tuhan Yesus bangun di gereja di kampung saya umpamanya, gereja Katolik. Tuhan Yesus yang bangun nggak? Gedungnya ya. Ginting coba gantikan posisi saya dengan Badi, dia naik. Saya tidak bisa gantikan. Mungkin kalian bisa, moderator.
tetap gak bisa, Romo. Soalnya penuh. Iya. Yang tadi belum selesai kok diturunkan saya Pak ya. Gak berani ya. Ya, karena engkau tidak bawa data, Om Francisco. Kalau engkau bawa data, silakan. Kalau tidak datang bawa data, bisa membuat apa? Baca tadi udah jelas itu Paus membolehkan para pastor memberkati. Kalau memberkati itu berarti kan menyetujui. Memberkati kan menyetujui. Ngapain diberkati kalau tidak Moderator setuju? kasih turun lah. Udah deh tadi terus ada Tuh, jawab. biar saya dan dia saja. Yang tanpa ayat biar kami dua. Yang kasih next, yang Paus kasih next. menyetujui tadi. Menyetujui Menyetujui ya. apa? Menyetujui? Paus dengar ya. Paus membolehkan para pastor Paus nama siapa, Om Francisco? dan Paus siapa disuruh namanya? Franciscus. Paus siapa? Menyetujui apa? Franciscus ada data tadi yang di Detik News itu. Ya. Menyetujui apa? Menyetujui Menikahkan pernikahan. pasangan sejenis. Oh, Diberkati. itu berat itu. Ini yang Tadi ada berat. data yang dibaca prater itu. Ya, mari kita dengar penjelasan saya. Yang Saya Detik News. bisa memberkati anak-anak setiap hari Minggu. Saya bisa memberkati tanya, Bapak. motor. Saya Saya bisa tanya, Bapak. memberkati salib-salib suci. Saya bisa memberkati gambar-gambar suci. Itu Gantian, yang Pak, ya. dimaksudkan. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Tunggu dulu. Dan di dalam gereja Ya, Katolik ya. ada dua. Ada namanya pemberkatan sakramen dan sakramentali. Sakramentali itu pemberkatan peralatan-peralatan suci, atau juga orang-orang yang minta berkat. Misalnya saya punya mama doakan saya dan mama memberi tanda salib Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Saya juga seorang pastor. Saya pergi libur pulang bilang mama berkati saya. Mama memberkati saya, memberi tanda salib, saya pulang. Tapi tidak menikahkan saya. Itulah sakramentali. Perkawinan yang sakramen itu seorang pria dan seorang wanita. Ajaran resmi gereja Katolik di seluruh dunia. Bukan hanya di seluruh dunia, hanya satu laki-laki dan satu Boleh saya perempuan. tanggapi? Justru belum. Justru gereja Protestan yang saat ini secara faktual merestui perkawinan yang seperti ini, ya, perkawinan sesama jenis. Contoh, mau beri contoh. Lihat saja, gereja-gereja banyak Protestan di Belanda itu sudah ada. Sektenya juga sudah ada, Pak. Itu sekte Protestantisme yang menikahkan perkawinan. Gereja Katolik konsisten. Walaupun hukum negara itu Belanda pun mengakui, tetapi satu-satunya gereja yang menolak adalah gereja Katolik. Jadi harus bedakan antara sakramen dan sakramentali. Yang Protestan ini tidak tahu. Saya memberkati sebelum minum Bapa, Putra dan Roh Kudus. Minum kopi. Orang-orang yang datang saya berkati mereka, Bapak. Anak-anak setiap hari Minggu saya berkati mereka. Selesai. Boleh saya tanggapi? Silahkan. Tadi Detik News sudah dibaca prater dengan jelas bahwa Paus membolehkan para pastor memberkati pernikahan sejenis. Oke? Iya. Pernikahan tidak, memberkati mereka sebagai manusia, bukan memberkati pernikahan. Engkau ambil Iya. data dari mana memberkati pernikahan? Ada tadi Bapak cek ulang. Tidak Ada di ada atas bilang tadi bagian atas. memberkati pernikahan. Engkau jangan Pernikahan di tidak sini ada. jadi tukang tipu. Data yang dibaca Francisco, prater Bapak. tadi Oke, itu kami pernikahan sejenis tunjukkan yang bahwa itu diberkati. memberkati pernikahan atau memberkati apa? Jangan kan Pernikahan. sembarang-sembarang itu kok. Buktikan. Tidak, Pernikahan Pak, baca data Detik News. Memberkati pernikahan atau apa? Pernikahan sejenis. Memberkati pernikahan atau apa? Baca kembali. Dokumen resmi. Pernikahan sejenis. Iya, Baca coba baca dulu Bapak. Bapak ini dia datang, dia suruh kita yang buktikan lagi. Dia yang protes, suruh kita yang buktikan. Tadi Dia prater sebenarnya yang tadi sudah membuktikan, bukan baca. kita. Pak, aduh. Tadi sudah dibaca tadi. Pak, diam Bapak Pak. ini. Ih, Oke, dengar dulu. Frater baca. bisa diam Yang nggak sih? bagian atas ya, bagian atas Pak. Baca semua supaya orang dengar. 600 orang dengar semua. Ya, Jangan ambil-ambil ayat sepotong-sepotong tafsir. Semua dibaca. Tolong dibesarkan, nggak nampak dari sini. Tolong dibesarkan. Baca semua. Frater baca di Tidak situ. bisa baca lagi semua. ini yang Tolong begini dibesarkan. tidak bisa besarkan lagi. Frater baca semua. Iya, Karena Protestan itu ambil sepotong-sepotong, mengerti sepotong, mereka tafsir. Kapan saya ngomong, Pater? Saya baik. Ya. Pernikahan sejenis itu. Ya,
Alah, tuh. Di situ dikatakan pernikahan sejenis atau pasangan sejenis. Nanti belajar bahasa Indonesia Baca ya. Pak itu, baca tuh. Ya makanya tutup mic dulu, kenapa sih? Aduh. Ini moderator udah tidur semua, malas saya. Vatikan menerbitkan keputusan penting yang disetujui oleh Paus Fransiskus yang menyatakan bahwa para pastor Katolik Roma bisa memberikan pemberkatan terhadap pasangan sesama jenis, namun pemberkatan hanya bisa diberikan selama mereka tidak menjadi bagian dari ritual atau liturgi reguler gereja. Tahan dulu. Frater, tahan dulu. Di sini dia tukang tipu. Dia bilang tadi pemberkatan pernikahan pasangan sesama jenis. Pak Francisco, kenapa kau jadi tukang tipu di sini? Baca kembali Frater. Di situ ada yang pemberkatan pernikahan atau tidak di situ. Menyatakan. Dengar dulu Bapak yang kau tadi bilang pemberkatan pernikahan. Di situ dikatakan pemberkatan pernikahan. Ada kata pernikahan di situ. Tolong dibaca ulang. Ya, menyatakan bahwa para pastor Katolik Roma bisa memberikan pemberkatan tanpa ada kata pernikahan di sini. Lihat nih, lihat dengan mata ini. Oke, sudah. Karena pasangan sudah. sesama jenis. Karena Fransiskus ini tukang tipu, maka kau belajar jujur dulu. Kau turun. Tukang tipu. Tadi dia mengatakan bahwa pemberkatan pernikahan pasangan sesama jenis. Ternyata di situ tidak ada. Itu berkat biasa. Oke. Kasihan ya Dan yang saya Francisco. heran, Belajar kenapa- jujur. Kejujuran adalah cermin dari jiwamu. Kita kembali ke Om Badi bersama dengan Pater. Oh ya, sebentar Mo. kita. Gini teman moderator, kalau sudah dikasih turun jangan kasih naik lagi lah. Kenapa sih? Kasih lucu tadi. Saya kasih lucu kami. Santai. Promo yang kasih naik, Frater. Itulah Kamu Protestan yang mereka. kasih naik sengaja. Masalahnya jadi ribut nanti Mo. Enak juga kasih ribut sedikit supaya kasih ajar mereka. Ya, tadi sudah, saya yang mau penting skak diberikan, dengan silakan lah, sudah. dia tukang tipu dengan dia bilang kepada pastor diberikan kesempatan untuk memberikan pemberkatan pernikahan. Ternyata di situ tidak ada kata pernikahan. Jadi yang tukang tipu dia bukan kita. Oke, kita kembali menerima Om Badi bersama dengan Pater. Oke, Romo jelaskan Oke. pemberkatan dengan kenapa mau menghindari? Tidak. Engkau punya tema tentang gereja. Jangan dulu. Engkau gereja, jangan dulu, Pak. Tidak, Gereja kenapa selesaikan tidak mau? gereja. Maksudnya dia dicepak keluar lalu mau kesannya menghindari begitu. Bukan, dia tipu. Dia tadi bilang Om Badi. Dia tadi bilang Saya sudah ikuti pemberkatan tadi. Om Badi. Dia tukang tipu di sini. Dia bilang yang di atas dikatakan pemberkatan pernikahan pasangan sesama jenis. Ternyata di atas dikatakan pemberkatan pasangan sesama jenis. Tidak ada kata Badi, tidak ada kata Pernikahan. Jadi yang tukang tipu siapa Om Badi? Kami atau dia? Oke, Om kalau Badi, begitu siapa yang tukang tipu? Kami atau dia? berkat di situ apa? Badi. Yang tukang tipu, kami atau dia? Kau jujur saja. Tidak, itu konteksnya kan pasangan sejenis. Badi, dia tadi bilang begini, Badi, engkau jangan bela bodoh. Engkau bela pintar. Bukan. Maksudnya Saya bela bisa- akademis. Begini, Badi. Dia mengeluarkan statement bahwa gereja pastor Katolik melakukan pemberkatan pernikahan sesama jenis, pasangan sesama jenis. Ternyata di situ di dokumen yang ditunjukkan oleh Frater, di situ tidak ada kata pernikahan. Siapa yang tukang tipu? Kami atau dia? Jadilah pintar tapi akademis, jangan jadi bodoh Badi. Jujur, secara akademis. Apa pemberkatan itu apa ya? Itu kan sesama jenis. Lalu Aduh, Paus kembali ke gereja, berkati. Berkati aku itu tidak dalam artian apa ya? Kalau tidak mau katakan itu tadi. Susah, Saya mau Protestan tanya susah itu. membedakan sakramen Enggak, dan kita juga harus ini. Badi dengerin. Kau bertanya kan, Protestan tidak bisa membedakan pemberkatan dan sakramen karena Protestan hanya punya dua sakramen, yaitu baptis dan perjamuan kudus.
Protestan tidak punya yang namanya sakramen pernikahan. Di Katolik, kami ada sakramen pernikahan dan juga pemberkatan. Dua hal itu berbeda. Pemberkatan, hewan pun bisa diberkati. Rumah bisa diberkati, kendaraan baru bisa diberkati, kebun baru Badi bisa punya diberkati. topi, kami berkat juga topinya supaya matahari jangan lapis di kepalanya. Begitu, Antara Badi, sakramen pernikahan dan pemberkatan itu beda, Badi. Hanya di Protestan Iya, tidak Mas, beda. Pak Gea. Jadi di konteksnya kan sesama pemberkatan sesama jenis kan. Sekarang saya tanya Badi, Nah, sekarang kalau di menghindari gereja tadi Badi itu, ada seperti itu, kesannya apakah pendeta lain-lain nanya ya, dulu artinya. sebelum memberkati atau enggak? Jadi coba dijelaskan dulu pemberkatan itu seperti apa ini? Tadi saya sudah jelaskan, rumah bisa diberkati, Badi, kebun Berkati bisa kayak bagaimana ya? diberkati, Sama jenis hewan ya? bisa diberkati. Berkati. Tapi bukan sakramen pernikahan. Dengerin dulu makanya. Bagaimana kau dengerin kalau kau bicara? Dengerin dulu ya. Di dalam gereja Katolik dibedakan antara sakramen pernikahan dan memberkati. Kalau di dalam kalimat itu ada kata pemberkatan, itu bukan nikah, Badi. Tapi diberkati sebagai manusia, sama seperti pendetamu ketika umat datang minta diberkati, artinya didoakan, Badi. Didoakan Sekarang ya, saya tanya, sebentar dulu lah. Kau mau tahu atau tidak sih? Sebentar dulu, lagi ngomong jangan dipotong. Sudah kok bicara panjang lebar tadi sudah. Oh berkati itu sama dengan doa. Saya belum selesai ngomong. Saya paham di situ. Bro, sopan santun itu penting loh. Oke, sopan santun itu penting. Saya selesaikan dulu. Oke, di dalam Protestan, apakah pendeta ketika pemberkatan terakhir pada ibadah, pendeta bertanya, siapa di sini yang LGBT, keluar dulu? Begitukah? Begitu nggak? Saya ulangi, kalau di gerejanya Badi, sebentar teman-teman, kalau di gerejanya Badi, apakah ketika di bagian terakhir ibadah yang disebut pemberkatan, semoga wajah Allah menghadap kamu, ya dikutip dari kitab Mazmur ya, biasanya kalau pendeta, apakah pendeta berkata, semua yang LGBT dan lesbi di sini keluar dulu, supaya saya berkati umat yang benar di sini. Apakah pendeta melakukan itu? Tidak. Tidak. Berarti dia memberkati juga. Ya enggak? Tapi bukan nikah, Badi. Bukan nikah. Tapi di bagian akhir ibadah dia memberkati. Apakah dia perlu nanya dulu? Siapa di sini yang kamu punya kecenderungan LGBT dan lesbi? Kamu keluar dulu. Biar saya memberkati, nggak memberkati kalian. Kan tidak. Karena berkat itu tidak selalu menikah, Badi. Jadi begini Pak Gea. Jadi konteksnya tadi Paus bisa berkati pasangan sejenis tadi toh? Iya boleh memberkati tapi bukan nikah. Aduh ampun. Berarti gak mengerti juga begitu, orang kan? ini. Doakan mereka begitu ya? Iya mendoakan Om Badi, bukan menikahkan. Om Badi, doa pintar, Om Badi sudah pintar. Doa, minta doa berkat toh. Karena begini, Om Badi, Om Badi, karena begini Om Badi. Tolong bantu dulu 1 Timotius 2 ayat 1. Om Badi, ini kita punya tugas mendoakan semua, oke? Kita baca dulu ini. Tapi konteksnya ini kan si pasangan. Iya, konteksnya sejenis. Apakah mereka sejenis itu bukan manusia? Oh, kita baca dulu. 1 Timotius 2 ayat 1. Ayat 1. Dengar baik-baik ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Berarti mereka yang punya kecenderungan itu bukan orang, bukan manusia. Hai, hati-hati Om Badi, jangan diskriminasi dalam pengertian itu. Bukan, Om Badi baik, Om Badi baik. Om Badi tadi sudah mendefinisikan bahwa minta berkat
sama dengan minta doakan mereka, Minta semua mereka doakan, baik-baik, oke, iya. Tuhan pelihara mereka. Tetapi itu bukan menikahkan mereka secara sakramen. Karena untuk menikahkan mereka secara sakramen dalam kekatolikan butuh 2 kriteria. Jangan buta 2, tapi butuh 2. Nanti Protestan itu buta, bukan butuh. Butuh, maaf. Karena itu, sekarang kau tertawa. Semoga engkau sekarang jangan buta, engkau butuh, bukan buta. Yang namanya ratum itu di mana pernikahan itu dirayakan di dalam liturgi, di dalam Santa Misa, di dalam ibadah Katolik. Itu namanya ratum, ritus. Setelah itu mereka pulang malam pertama, malam keberapa tidak tahu lagi, tergantung pasangan. Yang mereka namanya konsumatum. Artinya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan wajar, manusiawi dan natural sebagai laki-laki dan perempuan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Maka di situ namanya konsumatum, selalu terbuka untuk kelahiran baru. Badi, apakah 2 kriteria ini bisa diterapkan kepada pasangan sesama jenis? Yang pertama, ratum, liturgi. Tidak ada liturgi Katolik yang menikahkan secara sakramen pasangan sesama jenis. Yang kedua, konsumatum, hubungan badan yang punya tujuan reproduksi, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Badi, sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, mereka bisa hamilkan satu sama lain? Tidak. Kalau itu tidak, toh selesai perkara. Oke, Dimana begini. ada perempuan Sekarang jadi pertanyaan begini, Romo. Sudah, saya sudah mengerti. Jadi begini, Paus bisa berkati sepasang sejenis tadi, ya kan? Sekarang kalau misalnya itu Katolik, umat Katolik misalnya, atau sekarang bagaimana? Apakah bisa jalankan sakramen perkawinan? Tidak bisa. Yang sesama Tadi jenis kan- sudah bilang tidak bisa. Tidak bisa. Sudah, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada sakramen perkawinan Oke. sesama jenis. Baik, tidak bisa. Tapi dalam ayat yang tadi Bapak bacakan itu semua orang, apakah LGBT tadi Tuhan itu di bukan situ manusia? bilang mendoakan semua orang. Baca kembali ayat. Di situ bilang menikahkan atau mendoakan. Tolong baca. Sebentar. Tidak usah baca ayat sudah. Tidak baca lagi. Engkau Harus tadi dibaca ulang harus karena dibaca, ini luruskan, beda luruskan. Engkau artinya. tadi bilang ayat. Saya Di mau situ ambil dikatakan semua menikahkan orang. semua orang atau mendoakan semua orang. Baca kembali. Pertama-tama aku Saya sudah ini. Sebenarnya sudah. Dengar Bapak, dengar. Aduh. Pak, sabar ya, dengar baik-baik. Tuhan Allah. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Bapak, di situ bilang menikahkan semua orang sesama jenis atau mendoakan? Bukan itu. Jadi tadi kan siapa yang menjawab, Romo atau Pak Gea ya? Tadi saya bilang, di situ dikatakan semua orang, tidak hanya sepasang sejenis tadi. Jadi sekarang saya mau tanya, kalau begitu Paus bisa berkati sepasang sejenis tadi. Jangankan Kalau Paus, saya juga misalnya bisa. mereka dua itu umat Katolik Roma, apakah mereka bisa jalankan sakramen perkawinan atau masih Dia membedakan? mau Katolik mau apa tidak bisa. Sakramen perkawinan, sakramen pernikahan, sakramen perkawinan untuk yang jeruk dengan jeruk tidak bisa, Bapak. Kalau begitu kenapa harus gitu? Kenapa harus? Sekarang engkau harus tanya Protestan. Kenapa di Protestan terjadi barang itu? Bukan tanya di Katolik, karena Katolik tidak ada sakramen Di pernikahan Katolik sama juga jenis. kenapa mau berkati kalau itu tidak ada ini soal Engkau pemahaman bilang teman-teman. mendoakan Beda bisa dengan orang. sakramen, Bapak. Bapak, Memberkati dan sakramen beda. Iya. Bapak, Itu masalahnya di situ. Bapak Badi, engkau punya tanah kah? Engkau rumah? Engkau punya rumah? Engkau tinggal di rumah? Siap. Berapa Rumah kali ada. engkau minta pendeta untuk berkat kau rumah?
Ya harus doakan supaya pemberkatan doakan berkat. Saya sudah paham kan tadi doa berdoa supaya baru mau masuk rumah, misalnya setelah bangun rumah minta doa berkat. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang punya kecenderungan ini? Apakah mereka tidak bisa didoakan? Apakah mereka tidak bisa dimintakan doa berkat untuk mereka? Bisa didoakan tadi kan sudah dijawab. Ya sudah, perkara selesai, tidak usah engkau. Oke. Cukup, sudah selesai. Sekarang kembali ke temamu dengan gereja dan dengan pater. Baik. Saya mau begini, teman-teman, dalam Protestantisme itu mereka yang tidak ada sakramen perkawinan kan, maka disebut dan perkawinan. Jadi soal istilah, makanya saya mengerti dia di sini. Karena di dalam Protestantisme tidak ada sakramen perkawinan, yang ada adalah pemberkatan perkawinan. Maka ketika orang Katolik mengatakan bahwa memberkati, itu mereka langsung bilang mau menikahkan. Selesai. Saya mengerti konteks orang Protestan ini. Oke, kembali ke gini ya. Iya, benar. Tadi memang sakramen perkawin tidak ada sakramen perkawinan, tapi doa pemberkatan ya itu ada. Iya, begitu tadi tuh Bapak contohnya nih. Nah, Bapak minta berkat kepada hewan supaya baik toh. Contohnya. Romo tadi kayak bagaimana ya, maksudnya kenapa diberkati kalau tidak mau jalankan sakramen, tapi ya sudahlah. Siapa yang ngomong itu? Lain dia bilang, itu semua orang, jadi tidak bisa bedakan antara. Badi, sebentar Romo. Badi. Di gerejamu ketika pulang dari ibadah, ketika pulang dari ibadah, pendeta memberikan berkat nggak, saya tanya? Doa berkat itu. Oke, doa berkat. Doa atau berkat. Waktu dia sebelum berkat, dia tanya dulu nggak di sini ada LGBT atau tidak? Dia tanya nggak? Tidak. Nah, terus kalau pendetamu memberkati tiba-tiba di situ ada yang LGBT, gimana dong? Diminta keluar. Langsung menikah mereka gitu, maksudnya? Langsung nikah mereka maksudnya? Coba dijawab. Tidak. Loh, itu yang dimaksud itu. Pendetamu memberkati di bagian akhir ibadah. Ya, tidak perlu nanya, di sini ada pasangan LGBT enggak? Nanti kalau saya berkati langsung nikah kamu. Karena berkat itu beda sama sakramen pernikahan, Badi. Paham nggak? Oke, saya pikir sudah selesai. Bagaimana sekarang kita tema tentang gereja atau bagaimana Bapak Badi? Definisi gereja yang tadi saya mintakan sudah kan menurut Katolik kan. Ya, gimana? Atau Romo, menurut Romo itu apa, gereja itu tempat atau? Gereja adalah tubuh Kristus. Yang kedua, ginting 1 Timotius 3 ayat 15. Gereja adalah apa? 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dua definisi gereja di situ. Tahan dulu. Yang pertama, gereja adalah keluarga Allah. Yang kedua, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Definisi keempat, gereja adalah penerus pelbagai nubuatan dan wahyu. Efesus 3 ayat 10, supaya pintar sedikit. Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Gereja adalah apa? Ayat 21, di mana kemuliaan Allah diberikan sampai selama-lamanya. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja
dan di dalam Kristus Yesus Sampai- turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kalau begitu kita ini apa? Pertanyaan. 1 Korintus 12 ayat ke-12 dan 13. Kita ini adalah apa? Kita ini adalah gereja ataukah anggota gereja? 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita ini anggota tubuh, bukan tubuh. Kalau saya adalah gereja, saya mati, gereja mati. Tetapi karena saya adalah anggota, saya mati, gereja lanjut. Karena itu tidak ada satupun definisi di dalam kitab suci gereja adalah tempat berkumpul orang beriman untuk beribadah seperti yang dikatakan on body. Oke. Semoga bisa dimengerti. Sangat dimengerti. Kalau tidak mengerti berarti kepalanya lagi error. Gimana Pak Badi? Sudah paham? Itu lari dari definisi gereja yang Lari dari definisi. Jadi begini. Gereja Pak, sekarang begini Pak Romo Pak Romo memimpin ibadah di mana? Ya. Pak Romo setiap hari Minggu memimpin ibadah di mana? Saya di Afrika itu saya pimpin ibadah di bawah pohon. Di mana? Kadang kami pergi misa ini di lapangan, tidak ada masalah. Saya di bawah pohon. Di Afrika itu kan punya gereja di bawah pohon. Kenapa tidak mau mengatakan di gereja? Kenapa tidak mau mengatakan? Kalau mereka tidak ada bangunan fisik, bagaimana saya bilang gereja? Itu makanya tadi saya minta jelaskan definisi gereja menurut kalian yang secara sudah tadi itu secara Tuhan KBBI ayat yang kita pakai tadi kok. bukan. Nah gini, mereka tuh mau ngakunya gini, Bapak Dini maunya gini. Semua orang Katolik di sini harus mengaku gereja itu bangunan, gitu loh. Maunya kayak gitu dia. Tahu saya. Dan memang begitu waktu pemahaman secara umum gereja adalah tempat ibadah, tempat berkumpul. Gini Pak, gini Pak. Ya? Nih, Kenapa mau lari ke sana kemari? Pak Badi, gini, saya ajarkan ke Bapak gini, Pak. Bapak, Kamu yang putar balik sana kiri kanan depan belakang. dengar dulu, Simpel saja, Romo, Itu saya simpel. ajarkan ke Bapak loh, saya baik-baik loh. Kenapa mau menghindari? Gini, Pak. Romo menghindari mengatakan bahwa setiap hari Minggu saya memimpin Pak, ibadah di saya ajarkan dulu, gereja. Begitu, Saya Pak ajarkan Romo, dulu. bagaimana? Gini, Pak. Saya ajarkan dulu. Pater pamit bilang dia rayakan misa di bawah pohon, tidak ada masalah. Bukan bangunan di situ. Pohon. Tidak ada gedung. Jangan ada gereja, gedung. Ini Badi ini lupa Oke, kalau Kamin. teman-teman Protestan ada yang ibadah di ruko loh Badi. Berarti mereka bukan gereja dong karena ibadahnya di ruko. Gimana tuh? Ya nanti. Terus nanti saya kasih tahu, Pak di Nik, ya. gereja itu bukan tempat atau bukan? Nggak, Ruko bukan tempat atau bukan? Saya tanya dulu, mereka ibadahnya di ruko. Berarti mereka bukan Tadi gereja. Romo dan kawan-kawan itu menghindari untuk menjawab bahwa Gini, saya bukan menghindari, bukan bisa di menghindari. gereja. Kenapa? Siapa yang menghindari? Badi. Kami jelaskan tadi kita mengatakan gereja begitu. menurut kami menjelaskan gereja menurut kitab suci, bukan menurut kau punya kepala. Iya, maksudnya gini Pak Badi, gini. Pak Badi kan itu mengartikannya itu langsung literlek, itu gereja itu bangunan tempat
gedung gitu kan. Ini baru apa begitu? Nah, Sekarang apa? Kalau ini bukan Pak Badi, bangunan atau kalau Pak tempat, Badi, gini Pak Badi, saya belum ngomong selesai Pak. Kalau Pak Badi ngomongnya seperti itu masih arti sempit. Kalau hanya sekedar bangunan, hanya sekedar tempat, sekedar sebuah gedung, itu masih arti sempit. Iyalah, baru apa begitu? Nah, arti makanya sudah Pak jelas Badi, kok pemahaman Gini, semua orang Pak baik Badi, Kristen, begini Katolik Pak maupun Badi. Protestan, Saya gereja belum adalah selesai ngomong, tempat Tuhan ibadah. Allah. Itu Saya Anda ngomong, ya, tidak saya ngomong. bisa. Jadi gini, ada dua arti, artikan, satu arti lompat sempit, sana, satu lompat arti sini, luas. sudah Begini, jelas kok. satunya arti sempit, gedung gereja. Gereja itu gedung, gereja itu tempat, gereja itu adalah bangunan. Itu arti sempit. Arti luasnya tadi adalah di kitab suci, Efesus 1:22, 1 Timotius 3:15. Itu arti luasnya. Tuhan Allah, Bapak belajar nggak sih? Pernah mengalami bangku sekolah nggak sih Pak? Arti sempit, arti luas. Jangan kamu sekolah ini, saya mau tanya, ini betul ajaran Protestan kah ini yang begini? Alamak. Protestan ajar kamu begitu kah? Pendeta ajar kamu begitu kah? Sekarang kamu jelaskan, menurut kamu punya versi Protestan. Silahkan, Badi. Kami semua dengar saja. Begini, Kak. Apakah benar kalau Inilah akibatnya kaum moderator tidak tanya orangnya. Ini siapa, naik siapa ini Siapa yang pribadi Islam ini. naik ikan? Inilah Aduh, Tuhan akibatnya. gue. Kadang moderator juga ini ya. halo? Siapa ini bekas ini siapa? Tolonglah, jangan bikin sembarang lah. Ya. Badi, bagaimana? Engkau bisa jelaskan satu ayat saja tentang gereja? Jadi Badi, dari satu ayat saja. Romo pamit masih. Romo, Iya, jadi Romo. begini, dari definisi saja sudah jelas bahwa gereja adalah gedung atau tempat di mana orang percaya berkumpul. Oh ya, itu Tapi Protestan. mana ayatnya? Kan butuh dari tadi. Dan bersekutu bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Begitu. Protestan punya ajaran begini, kita ikut teman-teman. Karena Protestan punya, kita tidak bisa rombak lagi. Rombak bang, memang begitu kok. Definisi secara umum kan begitu. Iya, Protestan punya Beda begitu nanti kan? kalau masuk ke ini lagi di gereja disamakan dengan tadi. Ya kan, bahwa gereja benar. Om Badi, Beda Om Badi. lagi. Makanya saya bilang. Om Badi. Bedakan gereja. Om Badi, kita clearkan sedikit. Om Badi, engkau hidupkan mic. Saya mau tanya engkau. Om Badi, hidupkan mic-nya. Om Badi, tekan layar untuk hidupkan. Matilah. Oke, Om Badi. Takut. Ya tidak, maksudnya engkau diam dulu supaya saya clearkan begini. Om Badi, gereja adalah tempat di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus omong tentang Kristus, begitu? Om Badi, Halo? gereja adalah tempat berkumpul orang-orang yang percaya kepada Kristus, begitu? Gereja adalah tempat untuk beribadah bagi orang yang percaya dan beriman. Jadi orang yang percaya dan beriman berkumpul Dan itu bersekutu. artinya gereja. Iya lah, gereja adalah tempat. Oke. Saya pelan-pelan. Gereja adalah tempat berkumpul orang-orang yang percaya kepada Kristus, begitu? Definisi gerejanya. Iya. Gereja Definisi ini. Gereja adalah tempat berkumpul orang-orang yang percaya kepada Kristus, begitu? Tempat untuk berkumpul dan beribadah dan juga bersekutu orang percaya. Oke. Tempat beribadah itu, tempat bersekutu, tempat apa lagi? Tempat beribadah bersekutu bagi orang percaya. Kepada siapa? Oke, bagus sekali. Begini, kita ambil misi di Papua, misi di Afrika. Pater tadi bilang dia merayakan misa di bawah pohon di padang gurun. Apakah itu juga dinamakan gereja atau tidak?
Tidak. Menurut dia. Menurut Pak Badi gereja atau tidak? Pohon itu gereja. Karena tempat berkumpul, orang buat misa. Pohon adalah gereja, begitu Pak? Tidak? Dia masuk di bersekutu tadi itu. Oh, dia masuk di bersekutu. Jadi dipisah-pisahkan begitu. Oke. Jadi pohon adalah gereja, tempat orang bersekutu. Pohon, begitu. Itu ya, Pak? Gereja. Kita Berarti bagaimana kalau mereka berkumpul di pohon, di bawah pohon, Pak? menurut Pak Romo bagaimana? Jangan kakak, engkau yang tadi bilang, kau tanya lagi balik ke saya, mana Romo? Bagaimana? Itu kan hanya ambil satu bagiannya saja, semuanya lah. Oke. Sekarang, Om Budi. Pater pamit waktu tugas di Afrika, dia rayakan di bawah pohon di padang gurun, misa, ibadah. Di situ juga bisa dikatakan bahwa pohon adalah gereja atau bagaimana? Menurut Romo bagaimana? Sesuai definisimu loh, Badi. Siapa yang harus definisi? Engkau yang memberikan definisi, kau tanya suruh saya jelaskan bagaimana? Begini. Menurut Pak Badi, gereja adalah tempat berkumpul orang untuk beribadah, bersekutu. Oke, kita tutup dulu pernyataannya. Pengalaman misi Pater Pamit Nenuk di Afrika, dia pergi kunjung umat di padang gurun, dan di bawah pohon di padang gurun, Pater Pamit Nenuk merayakan ibadah ekaristi bersama dengan umat. Apakah di situ bisa dikatakan pohon adalah gereja? Tempat. Iya, tempat tadi tuh pohon di bawah pohon. Tempat tadi. lah. Pohon adalah gereja? Tidak. Berarti begitu. Atau tidak tahu, teman-teman bisa melakukan pertanyaan untuk dia. Mungkin saya sudah selesai satu pertanyaan. Sekarang dia, oke. Ya, kalau logikanya Pak Badi, pohon adalah gereja karena tempat berkumpul orang untuk beribadah. Tadi sebenarnya kalau mau itu sebenarnya tadi Frater sudah menuntun dia di penjelasan soal definisi. Kalau tadi kan kita berangkat dari Pater Cafe maksud saya, berangkat dari definisi biblis kan. Nah, sementara dia terjebak di luar definisi biblis. Sementara mereka sendiri Protestan kan sukanya ada ayat-ayatnya kan. Nah, kemudian Frater tadi nuntun dia bahwa definisi gereja bangunan itu kan sebenarnya definisi sempit lah boleh dibilang begitu. Artinya setelah biblis ada tempat kan. Nah, pertanyaan juga nanti begini, bagaimana di gereja-gereja perdana yang belum ada gereja kan? Apakah mereka nggak disebut gereja? Kan tidak juga gitu. Berarti bangunan fisik itu kalau boleh dibilang, kalau di pelajaran anak SD kan di Katolik, gereja 1, 2, 3, 4, yang keempat atau kelima itu adalah bangunan. Kenapa dia disebut gereja? Karena ada satu bangunan, ada orang berkumpul di situ, ya disebutlah gereja. Bahwa tadi juga Pak Gea tadi bilang terus yang ibadatnya di ruko-ruko, apakah nggak disebut gereja? Ya gereja. Tapi apakah itu bangunan? Ya tentu tidak gitu kan. Karena itu masih namanya ruko. Nah, persoalannya Pak Badi itu kan dia ngotot harus gereja itu adalah bangunan. Nah, ini sebenarnya akibat aja bangunan itu. Karena kalau kita lihat ke Matius umpamanya yang di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, kan tidak sebenarnya Tuhan Yesus kan tidak ke bangunan yang dia maksud. Ya, bukan menartikan bangunan itu. Iya, kalau Pater lagi bawa di situ lebih pusing lagi dia nanti. Makanya saya bilang, tadi saya mau tanya ikut dia Pater. punya logika. Saya akan ikut Pak Badi punya logika. Bangun gereja Kita berapa? bantu. Ratu, engkau siapkan Kisah 2 ayat 46. Ginting engkau siapkan Roma 16. Mulai dari ayat engkau lihat di gereja rumah-rumah, mungkin ayat 4 atau 5 atau 3. Friska. Kita sekarang gereja perdana mulai dari gereja rumah namanya. Karena apa? Karena keikutsertaan perempuan di dalam ibadah.
dalam kultur Yahudi perempuan tidak berpartisipasi di dalam korban. Oke, teman-teman? Jadi ketika gereja perdana memecahkan roti di rumah-rumah punya dasar historis mengaktifkan keikutsertaan mama yang ada di rumah, perempuan yang ada di rumah. Karena itu nanti bagaimana lahir paroki. Oke, 2:46 Kisah Para Rasul, siap-siap Roma 16. Ginting, engkau lihat salam untuk ini gereja di rumah-rumah, mungkin ayat 3 atau 4. Oke, sekarang kita lihat dulu di Kisah Para Rasul bagaimana lahirnya paroki. Kisah berapa tadi Romo? Kak Ratu udah turun Tidak. tuh. Oh, Ratu sudah turun. Oke, sekarang Kisah 2:46. Kisah 2 ayat 46. Saya akan jelaskan bagaimana lahirnya tempat ibadah yang namakan kalian bilang gereja tadi. Tapi gereja menurut kitab suci bukan bangunan dalam pengertian perkumpulan orang untuk buat ibadah. Oke. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Oke. Di situ Om Badi, mereka berkumpul melakukan pemecahan roti secara bergilir di rumah-rumah. Maka lahirlah nanti Paulus bilang salam untuk siapa-siapa gereja di rumah-rumah. Ini penting sekali kelahiran nanti namanya paroki. Oke. Mereka melakukan pemecahan roti secara bergilir. Contoh rumah ini, hari ini di saya punya rumah, Ekaristi besok di tetangga saya punya kayak pamit. Lusanya di Friska, di Degea dan semua. Nanti lahir nama paroki, nanti punya dasar Biblis seperti ini. Karena itu di dalam Roma 16, coba ayat 3 dan 4 salam untuk Roma 16. gereja rumah-rumah. Tolong bantu dulu. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua gereja bukan Yahudi. Lanjut. Salam juga kepada gereja di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, Cukup. saudara. Salam juga gereja di rumah mereka. Karena mereka melakukan pemecahan roti dan koinonia persekutuan secara bergilir karena belum ada tempat untuk berkumpul. Karena masih di dalam persekusi pengejaran oleh kaisar-kaisar Romawi. Bagaimana rumah ke rumah secara bergilir ini membentuk namanya paroki. Karena itu parokein dari perkumpulan rumah di samping rumah saya, maka bentuklah yang kita namakan paroki. Paroki berasal dari kata parokein yang artinya rumah di samping rumah saya. Perkumpulan rumah yang ada di samping rumah saya, yang ada di samping rumahnya Romo Pamit, yang ada di sampingnya rumah Degea, berkumpul, jadilah paroki. Maka itu butuh tempat supaya semua yang ada di samping rumah saya berkumpul. Maka lahirlah yang kita namakan paroki. Rumah di samping rumah saya. Itu punya sejarah dan punya pendasaran biblis. Tidak main asal-asal di ruko yang seperti Degea Frater bilang, ini bilang gereja, ini bilang punya landasan historis, konteks historis, biblis dan teologis bagaimana muncul gereja itu sebagai paroki itu. Jangan main gila, Badi. Kenal sejarah, karena itu Newman bilang, mereka yang mengenal sejarah akan meninggalkan Protestantisme. Pak Romo, tadi sekarang Pak Romo jelaskan gereja dalam bentuk bangunan, ya kan, tempat dan lain-lain. Tadi kenapa tidak mau jawab? Balik lagi. Karena saya coba begini, saudara, coba menyambungkan antara penjelasan sekarang dengan yang tadi soal gereja
bukan sebagai tempat ibadah atau bukan sebagai bangunan. Nah, sekarang jelaskan sebagai gereja sebagai bangunan, disebut paroki dan Tadi baru habis lain-lain. itu. Siapa yang jelaskan gereja sebagai bangunan? Sekarang kan begitu kan gereja. Paroki adalah rumah di samping rumah saya. Persekutuan rumah di samping rumah saya ini membutuhkan sebuah tempat. Nah, iya kan, berat tempat kan. Itu definisinya kecil anak ini, Yang engkau harus mendasarkan dirimu adalah definisi biblis. Makanya tadi kalau bilang gereja adalah tempat berkumpul, pater pamit, dia misa di bawah pohon, maka engkau mengatakan pohon adalah gereja. Ini jadi kurang ajar definisi. Tidak, saya tidak katakan begitu. Aduh, logikamu, cara berpikirmu saudara, ada apa di dalam? Makan banyak ikan supaya tidak tahu lagi makan banyak ikan, makan banyak telur ayam, macam supaya bisa berkembang sedikit lah. Tidak, segilai begini. Maksudnya Pak Romo bicara soal gereja itu, apakah itu menafsirkan atau mendefinisikan? Segi lain Romo jelaskan sebagai bangunan atau tempat, segi lain Pak Romo jelaskan sebagai gereja sebagai tubuh Kristus. Aduh. Nah, itu antara dua hal yang dijelaskan. Makanya harus dikhususkan dia. Om Badi ini buat lucu ya, suka buat lucu ya Om Badi. Harusnya dipisahkan loh antara gereja itu Om Badi sebagai suka buat bangunan, gereja itu sebagai yang disebut tubuh Kristus dan lain-lain. Tidak, saya kira kemampuan di sini kita harus mengerti kemampuan kepalanya itu berat. Aduh, benar juga. Om Badi, saya mendoakan engkau Om Badi, sudah jam 2 lewat nih, kesian di Papua sudah jam 4 lewat nih. Jangan lupa besok pergi ke tempat gereja gereja. Jangan lupa. Badi Paling dari praktis. denominasi mana Badi? Ya, Pak Badi dari Protestan mana? Gereja mana? Katolik karismatik. Apa? Katolik karismatik. No, nggak yakin. Katolik Om Badi karismatik dia dulu mana? pernah naik di room saya. Om Badi bukan Katolik. Katolik karismatik. Katolik juga kan ada karismatiknya kan? Badi. Tidak ada. Katolik itu satu. Yang bukan Katolik karismatik, yang ada tuh karismatik Katolik. Tidak ada Katolik karismatik. Iyalah, sama juga kok. Jadi banyak Ini Sama si dia Badi bilang ini sama kenapa lagi. nggak Baik dia jujur? lebih tahu dari kita nih mau bilang. Jadi apa. ada hal-hal yang saya lihat itu biasa hindari untuk menjawab. Badi, tadi dengar nggak? Tidak ada Katolik karismatik, yang ada karismatik Katolik. Kalau Katolik Ortodoks tidak ada juga. Nggak ada. Aduh tuh. Sejak kapan ada istilah Katolik Ortodoks? Tidak ada juga ya? Tidak ada. Sekarang gini Pak Badi. Pak Badi tadi- jujur aja kenapa Pak? Oke. Jujur Tidak dong. ada. Nggak Maksudnya apa-apa, tidak ada kata ini ada. Jujur lah. kebiasaan ini. Jujur Badi. Gini Badi, Adakah tidak? sebentar. Saya mau tanya dulu Adakah Badi. tidak? Om Gea, adakah Badi. tidak? Ada Katolik. Tidak ada, udah dijawab kok. Ada Katolik Kamu mabuk kayaknya ya? Ada Katolik. Makanya jangan kebiasaan mabuk minum sopi malam minggu bro. Tidak. Nah, gini, Saya dilarang sekarang saya untuk tanya, itu. bro. Tadi Kamu Anda yang mengatakan gereja itu tempat berkumpul, betul nggak? Sudah dijelaskan tadi. Sudah Oke. dijelaskan. Sekarang saya tanya, kalau kita berkumpul di tempat tuak, apa itu disebut sebagai gereja? Kenapa tanya ke saya? Kamu yang jelaskan. Loh, tadi kan Anda mengatakan gereja artinya Saya sudah tempat definisi saya berkumpul. sudah jelas. Definisi saya sudah jelas. Kenapa tanya lagi? Loh, saya Sekarang kan definisi ingin menurut tahu. kalian apa itu gereja? Tadi Karena sudah- nanti kalau kita kumpul-kumpul nongkrong, nanti disebut gereja soalnya. itu Maka kan saya tanya. pemahaman Anda. Saya tidak jelaskan begitu. Oke. Anda tidak jelaskan itu. Gerejanya Badi namanya gereja apa?
Gereja menurut Anda apa sekarang? Iya, nama gereja Badi apa? Pak Badi, Gereja tadi sudah jelaskan kesimpulan Kita itu lagi ingin tahu gereja nama sudah gerejanya jelaskan. Badi. Sudah jelas, Nama kenapa gerejanya tanya-tanya Badi. lagi Nah, Bapak, begitu? itu aja jawabnya. Apa itu? Kalau tidak jujur kata Tuhan Yesus apa? Gereja saya sudah jelaskan definisi gereja Ya, adalah gereja ini. Badi Kami namanya nggak apa tanya gerejanya? definisi gereja Bapak. Kami tanya Bapak, Bapak beribadahnya bergerejanya di di mana? mana? Sekarang menurut kalian apa? Menurut kalian Bapak Bapak ke gereja. beribadahnya di mana? Oke, saya pakai Protestan, bahasa kan? anak kelas 2 SD deh. Sebentar. Badi besok pergi ke gereja apa? kenapa nanya lagi? Loh, Badi pengen biasanya tahu hari saya itu nama gerejanya gerejanya. di mana, Bapak? Besok saya ke tempat ibadah yang disebut gereja. Salahnya di mana? Ya, namanya apa, Pak, nama Namanya apa? gerejanya? Saya kasih tau Namanya. alamat link. Ya boleh. Apa? Tidak Saya ke sana. Lucunya kalian. Ya, boleh sana. Siapa tahu saya ke sana, Pak. Harusnya kalian dijelaskan secara akademis tadi. Astaga, Ya, Pak Badi, saya cuma bertanya loh awalnya Bapak dari Iya, gereja mana, Sekarang kalian, denominasi mana saya itu kesimpulan saya awalnya. sudah jelas loh. Bapak Kesimpulan saya beribadah sudah- di gereja apa namanya Bapak? Cuman untuk menjawab itu aja Bapak berkelit banyak. Kenapa saya harus jalan RT, RW? Sih mau saya jelaskan. Tidak perlu. Nama gerejanya Ngapain Namanya tanya? aja. Gitu. Itu hal yang tidak perlu tanya. Karena apa? Kesimpulan saya sudah jelas tadi soal gereja. Sekarang kenapa tanya balik Bapak lagi? kan punya gereja nih. Gini Pak Kafirska. Bapak kan punya gereja nih. Nah, Apa? Tanya RT, RW lagi. no, bukan saya tanya Om Pak. Wira, RT, Pak, Fulgens RT, tadi Pak. minta naik, silakan. Kami Ayo, sebentar. oke. Ayo sudah. Wiran, silakan. Wiran, Wiran. Wiran Fulgens. Engkau minta naik tadi. Halo, Wiran. Mic-nya tuh Wiran. Jaringannya. Oh, dia sudah jaringan. turun. Halo. Sudahlah. Halo, silakan Wiran. Halo malam. Ya, silakan. Ya. Cukup jelas. Pak. Oh, jaringannya nih. Jaringannya kurang bagus. Saya mau tanya dia itu. Dia itu Katolik Dia turun. itu. Ya? Kenapa? Itu Katolik Roma itu. Engkau kenal baik dia? Pak Badi itu Katolik Roma itu. Setahu saya tidak kenal. daerah dia itu yang namanya Badi itu semuanya itu Katolik. Makanya dia itu sekolah Katolik ya, kan sama di sekolah itu kan dia membutuhkan itu 2 GB. Pak G besar itu gedung. Aduh, Nah, itu jaringannya nih. Pak Wiran jadi bisa intinya tadi posisinya itu dulu mungkin maunya dia itu potong-potong, Pak. kita jelaskan definisi. Halo? Iya, sinyalnya mungkin diperbaiki dulu, Pak. Potong-potong. Sekarang jelas. Halo? Keluar masuk saja. Halo? Ya, ya. Coba. Silakan, coba. Iya. Jadi yang jelasnya itu Pak Badi itu marga itu marga Badi, tapi namanya itu apa? Tapi di daerah dia itu mayoritas Katolik dan Badi itu tidak ada Protestan. Hanya tadi yang dia punya keinginan, dia kejar dari definisi gereja itu, maunya dia itu kita jelaskan bahwa gereja itu gedungnya itu kita sebut gedungnya. Karena dia kejarnya G besar itu, karena di dalam pendidikan itu, pendidikan agama Katolik di sekolah-sekolah itu kan ada 2 tuh, G besar dengan G kecil. Makanya dia kejar itu G besar itu. Bukannya kalau G besar itu bukannya berarti itu ya makna dari segi biblis ya. G kecil baru gedung loh, Pak. Terbalik loh. Itu dari maksudnya apa? Enggak, G besar itu kan G besar itu manusia, G kecil itu yang
Itu kan, Iya, kan maksud saya dia itu kejar itu ya, G kecil itu gedung, G kecil, nah itu baru gedung. Iya, dia kejar itu yang definisi kita, dia harus kita ungkapkan bahwa gedung itu. Nah, ya berarti kan G kecil. Tadi itu G kecil. Pastor Sebenarnya Cafe sudah itu Tapi sudah dari menjelaskan, pemahaman, iya artinya sudah dari menjelaskan dari tadi, Pak. secara Hanya akademik, orangnya nggak mau nangkep. ya benar. Dia tuh dia memang tidak nangkap menyangkut masalah karena kita masukkan secara Bible. Saya tanya, kalau dia ini Katolik tapi dia gila kah? Katolik. Dia itu bukan ini, tapi manusia tahu sedikit tentang banyak hal. Sehingga dia maunya itu berdebat itu lebih penting. Atau dia gila? Mungkin dia gila. Kalau gila sih tidak, karena gila sih tidak, tapi dia ngakunya manusia yang Protestan tahu. loh Bapak. Enggak. Ngakunya Protestan. Dia lagi Dia mabuk, bohong, itu itu lagi mabuk bohong. dia. Itu Katolik itu. Bapak Wiran Makanya- Katolik tidak, Bapak Wiran? Saya Katolik. Kalau dia pertanyaan Dia pernah naik di room saya, Budi ini, G Badi. besar dan G kecil kan kita udah jelaskan juga Iya, sebenarnya. makanya tadi sempat saya di komel dia pengennya dia itu penjelasan dari G kecil dengan G besar itu. Nah, kalau ada Penjelasannya tadi sudah masih sih, ada cuma- orangnya, kalau bagus masih ada orangnya, biar saya tanya dia tempat dia sekarang di mana, karena saya sekarang di Papua. Iya, ketika Bapak naik dia turun. Iya, makanya tadi saya tanya, saya sempat saya naik, kemudian saya tanya Pak Badi, sekarang Pak Badi di mana? Nah itu langsung dia turun. Ini dia request naik lagi. Ya naikkan naikin. saja, naikkan biar saya tanya. Ya pastikan ya Pak, di mana dia itu? Pastikan. Iya, pastikan biar kita ini dia tuh. Ya. Dia Katolik yang mana? Gereja mana? Barokinya mana? Iya, biar kita tahu pastor siapa. Pak Wiran, begini, Pater Cafe, Pater Pami tadi sudah capek menjelaskan dari dua pengertian itu. Kalau dia memang belajar di universitas, saya pikir dia bisa menyimak dengan baik apa yang sudah dijelaskan. Sudah berulang dari tadi ini, hampir 2 jam ini. Iya, saya juga sudah ikutin, makanya dari tadi saya mau minta naik tapi tidak ini, makanya saya mau tanya dia saja itu dia pernah sekolah di sekolah Katolik Om atau Badi tidak? tidak ada, Om Badi tidak ada. Udah kabur dia. Cek dia punya fiti-fiti. Katolik itu yakin dia itu Katolik. Dia punya keluarga itu yang orang yang aktif di gereja semua itu saya kenal, makanya saya mau tanya. Berarti Kamu Paham kenal Badi orang itu, marga Badi itu. itu marga Badi orang Seperti marga itu ya, Papigai itu juga kan marga Katolik. Iya, itu mereka tuh dari DIY. Iya. Itu berarti Bapak sudah pernah ketemu orangnya Papua berarti Pak Selatan. Wiran? Papua Tengah. Papua Tengah. Oh, pegunungan bukan? Tengah. Bukan, beda Tengah ya. karena kalau Badi itu banyak juga di Papua Pegunungan, tapi mereka itu berasal dari Papua Tengah. Ya, Hanya kita maksudnya nanti hati-hati gini, Pak karena Wiran. kadang-kadang orang pakai nama itu tapi orangnya lain. Contoh, misalnya ada orang Katolik yang namanya Luther. Kita jalan sebelum, oh dia Protestan. Ya, maksudnya dalam arti gini, Pak Wiran kenal orang itu? Kenal? Kalau kenal, orangnya saya tidak kenal, tapi pengen untuk saya kenal. Saya mau tanya dia tinggalnya di mana. Nanti saya sebut, kamu kenal Badi ini atau tidak, Biar kalau memang dia tahu kan berarti kan kita bisa analisa bahwa dia ini keluarga dia, dan nanti saya hubungi mereka ini benarkah tidak bahwa dia ini Katolik atau tidak. Tapi saya yakin itu Katolik. Tidak, kalau begitu dari nama Ya, setiap karena kalau paham Badi rata-rata semua mayoritas Katolik itu yang dimaksudkan oleh Pak Wiran. Iya benar. Ya, fahamnya oke betul. Cuma maksudnya yang pernyataan beliau tadi itu sebelum Pak Wiran ini naik itu tidak mencerminkan sih kalau bagi saya ya. Tidak masalah mencerminkan karena semuanya itu begitu sudah dari kalau dorang itu punya bahasanya begitu. Jadi dorang itu belajar politik itu dari SD itu sudah belajar berpolitik sehingga bisa jadi mereka muter balik bahasa begitu.
Saya yakin itu Katolik. Makanya dia tahu. Ya, terlepas dari Bapak bisa mengatakan dia Ya, kalau Katolik, sesama pastikan Papua ya, umum Pak, ya. pasti kita bisa pasti. Ya. Pastikan ya nanti Pak ya. Nanti kalau dia naik lagi Tapi- pastikan lah. Ya. Nama tidak menunjukkan karena kita orang Katolik di sini ada nama Luther, akunnya Luther. Iya, Ya, karena Martin itu bukan Luther. itu bukan nama, itu marga. Ini saya misalnya saya Ninuk. Oke, saya Di bisa sini juga ada orang karena itu Protestan. dia tidak mau datang lagi. Oke. Itu Terima kasih teman-teman kalian harus istirahat. bagus kalau dia dengar ginian dia masuk boleh biar saya tanya dia. Tidak, nanti kita ikuti dia bernama Badi toh. Iya, Badi. Itu bukan Dapat nama, ini. itu marga. Oke, Frater, engkau punya teman Francisco minta lagi naik nih bagaimana? Kasih naik lagi, kasih rame lagi. Sudah mau sudah. Kasih rame terakhir. Kasih naik saja. Ya, Frater. Tadi sudah bilang dia tipis, kasih naik dia supaya dia klarifikasi sedikit. Saya enggak mau diracuni lagi pemikirannya. Francisco suruh pergi tawuran aja dulu dia. Ya, ulang-ulang lagi yang sama Pater. Suruh jadi preman, hantam. Ya, apa? Saya nggak mau lubang masuk ke lubang yang sama kayak keledai mau. Saya nggak mau. Baik dia pergi hantam PGI aja lah. Suruh dia pergi hantam sendiri PGI. Oh, dia bilang dia lawan PGI tadi, dia bilang ya. Ya, dia tadi. Ya kata-kata hantam, maksudnya hantam apa sih, salah apa orang-orang di situ? Siapa dia gitu kan? Itu Oh, dia yang mau paling hantam PGI ya, dia bilang ya. Kita hormat PGI kok sebagai institusi ya, sebagai banyak pendeta-pendeta hebat-hebat yang nggak ngomong sembarang dia. Tapi Francisco mau hantam PGI. Banyak pendeta hebat pendeta kayak Francisco itu pendeta apa itu? Aduh, Francisco ini. Coba kasih naik dia tes dia dulu. Kita kasih ini sedikit. Ya, jangan. Kalau saya tidak mau lubang masuk ke lubang yang sama ya. Paling juga begitu, sama aja. Dia akan untuk kembali lagi ke itu Ya, tentang gitu-gitu aja, Mo. tadi. Nah, balik Gitu-gitu lagi. aja. Terus pakai Dia akan apa memen- lagi dia- itu. Betul. Dia akan memenangkan yang detik.com tadi. Dia pelintir itu. Sama aja Baik, percuma. itu kesimpulannya begini teman-teman. Itulah Protestantisme. Mengerti sedikit, tapi menjelaskan seolah-olah dia baca semua. Termasuk ayat-ayat kitab suci kan? Ambil satu ayat seperti Penggal ayat itu menjadi kesimpulan untuk seluruh ayat. Baru kitab suci. Satu buku. Ya. Itulah Protestantisme. Habis ayat dimutilasi kalau itu. Iya. Iya. Terus kalau kita konfrontasi dengan ayat lain, pernah dengan Pater Cafe itu yang di tentang Paulus, pertobatan Paulus. Mungkin Pater Cafe masih ingat. Dengan yang ibu-ibu itu soal penglihatan Paulus itu di kisah para rasul berbeda. Bingung dia. Si Pak siapa Pak Lang kalau nggak salah yang itu. Terus itu jelaskannya bagaimana karena yang ini berbeda, yang itu lain. Jadi seperti ada kontradiksi di situ, kontroversi, kontra ayat. Nah bingung dia. Itu karena itu tadi. penyakit Protestan yang tidak akan terobati. Nanti mati baru Tuhan Allah atur mereka di atas. Makanya kasih lebar api penyucian saya untuk mereka. Itu mereka tidak percaya. Itu neraka semua itu. Ya Romo. Ya mau ladeni Francisco silakan ya. Saya tidak mau lubang masuk ke dalam lubang yang sama. Saya tidak mau kayak gitu. Oke, sudah 2.30 KMRK 3.30, oke? Iya. Terima kasih juga. Jalan Morso? Benar. Oke. Ini Alang disebut namanya lagi ini langsung kukunya langsung terbuka Alang. Oke, saya pamit ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak ya. Yo, mantap, terima kasih. Ginting Oke semuanya. Romo, terima kasih. Brother, semuanya kae. Yo, Have a good ciao, day. semuanya.